Assalamualaikum. Hai semua. Video kali ini aku membuat satu adonan menjadi dua macam cookies. Ini kue nastarnya enak banget, bikin nagih, super lembut. Tuh kan kelihatan hasilnya lembut banget. Penasaran kan dengan cara buatnya? Tonton terus ya sampai video ini selesai. Nah, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen di channelnya Mama Haikal agar kalian bisa nonton video resep terbaru dari saya. Terima kasih. Langkah pertama, kita siapkan wadah besar. Di sini ada 6 buah kuning telur. Pastikan untuk kuning telurnya itu harus yang benar-benar segar. Kemudian saya masukkan 70 gram gula halus. Kebetulan di sini gula halusnya saya membuatnya sendiri agar lebih hemat. Dari gula pasir yang saya haluskan dengan menggunakan blender. Kemudian di sini ada 550 gram margarin saya campur dengan butter. Untuk takaran margarin sama butternya disesuaikan aja. Kemudian kita mixer. Jika kalian tidak punya mixer di rumah, bisa juga menggunakan whisker. Pengalaman saya pas lagi membuat kue nastar, saya memasukkan kuning telur sama putihnya itu langsung dimasukin tanpa memisahkan terlebih dahulu karena kurang konsentrasi. Sebenarnya kalau kita teliti pas lagi di mixer juga itu kelihatan kalau yang putih telurnya dimasukin. Seperti kita kalau lagi membuat kue bolu, itu kan pasti kalau putih sama kuningnya itu langsung dimasukin. Jadi pas lagi di mixer itu kan suka ada tuh cairan yang agak lembek gitu. Karena saya kurang berkonsentrasi, jadi setelah ini kan langsung dimasukin susu bubuk, tepung maizena sama yang lainnya, jadi nggak kelihatan. Cuma pas terakhir kan masukin tepung terigu. Oh ya, di sini ada 70 gram susu bubuk, sambil diaduk lagi. Kalau udah susu bubuk masuk, yang lembeknya itu kan jadi nggak terlihat lembek karena tertutup oleh adonan susu itu tadi. Kemudian saya juga memasukkan 70 gram tepung maizena, terus sambil diaduk-aduk lagi. Cuma herannya pas terigunya itu kan udah masuk semua ya, terus adonannya itu kan udah kalis. Terus saya tutup pakai lap bersih. Pas lap bersihnya itu dibuka, ini kenapa kok ada cairan kayak minyak gitu. Nah, dari situ tuh, ya ampun, ini bener-bener deh gagal. Tapi dari situ saya nggak gampang nyerah. Saya bikin lagi adonan yang baru. Oh iya, di sini juga ada 800 gram tepung terigu. Cara masukkan tepung terigunya itu bertahap, jangan langsung dimasukin semua. Masukinnya itu sedikit demi sedikit. Saya di sini ngadonnya langsung menggunakan tangan aja. Mendingan masukin terigunya itu bertahap daripada langsung dimasukin semua. Kalau bertahap kan kalau misalkan adonannya itu masih lembek, gampang tinggal kita masukin lagi terigunya. Nggak kayak yang langsung dimasukin semua. Oh iya, lanjut lagi ke cerita yang sebelumnya. Setelah adonan yang kedua saya buat lagi, saya merasa lebih teliti. Soalnya apa? Karena pernah gagal sebelumnya. Pengalaman adalah guru terbaik. Meskipun sudah gagal, tapi saya tetap aja terus mencobanya. Dan alhamdulillah akhirnya berhasil juga. Untuk kalian, yuk sama-sama semangat. Saya juga sama-sama kita belajar. Di sini saya masukkan lagi terigunya.
Setelah diadon beberapa saat, nah kira-kira seperti ini kalau adonannya itu udah kalis, lembut banget dipegangnya. Ini juga untuk terigunya masih ada sisa dikit. Untuk adonannya, di sini saya akan bagi menjadi 2 bagian. Adonan yang satu lagi, saya akan tutup menggunakan lap bersih, biar nanti adonannya itu tidak mengering. Di sini ada loyang yang saya olesin dengan margarin. Jika kalian di rumah mempunyai Karlo, boleh diolesin menggunakan Karlo. Di sini ada selai nanas yang sebelumnya saya bulet-buletin dulu untuk mempermudah nanti buat isian nastar. Saya juga di sini menggunakan sendok takar biar nanti ukuran kue nastarnya itu sama semua. Jika kalian di rumah tidak mempunyai sendok takar, untuk ukurannya dikira-kira saja. Setelah adonannya diambil terus dipipihkan, kita isi dengan selai nanas, terus kita bulat-bulat lagi. Nah, kira-kira seperti ini. Mudah kan? Lakukan hal yang sama. Kita ambil adonan. Oh iya, untuk adonannya biar tidak gampang mengering, saya menutupnya dengan menggunakan serbet bersih. Setelah adonannya dipipihkan, kita tambahkan lagi selai nanas di tengahnya. Kemudian kita bulat-bulat lagi kayak sebelumnya. Kira-kira seperti ini. Lakukan sampai seterusnya. Setelah beberapa adonan kita bentuk, kemudian kita susun di dalam loyang. Usahakan menyusunnya juga harus rapi, harus sejajar. Terus dikasih jarak juga. Kemudian kita pipihkan sedikit. Tujuannya biar nanti pas lagi dipanggang itu adonannya rapi, terus jadi nggak berantakan gitu ya. Nah, sambil ditekan-tekan kayak gini aja, tapi jangan terlalu neken banget. Setelah disusun semua, kira-kira seperti ini, siap kita oven. Di sini saya memanggangnya menggunakan oven tangkring yang sebelumnya saya panaskan dulu. Setelah ovennya benar-benar panas, kita masukkan loyang yang sudah kita siapkan tadi. Tidak lupa juga sambil dibolak-balik ya loyangnya. Sesuaikan aja dengan oven masing-masing. Sambil nunggu kue nastarnya mateng, sekarang kita ke adonan yang selanjutnya. Di sini adonannya tadi saya tutup menggunakan lap bersih. Tujuannya biar adonannya itu tidak mengering. Untuk memipihkannya bisa juga menggunakan botol bekas sirup atau menggunakan gelas. Gunakan aja alat seadanya di rumah. Untuk ketebalannya juga disesuaikan aja sesuai selera. Di sini saya menggunakan cetakan bulan sabit karena kita akan membuat kue putri salju. Untuk cetakannya, jika kalian tidak punya cetakan kayak saya, boleh gunakan aja cetakan yang ada di rumah. Sesuaikan aja dengan yang ada di rumah. Tidak lupa juga sambil kita tekan-tekan sedikit, tapi jangan terlalu neken banget. Terus kita bentuk lagi. Antara kue nastar sama putri salju, lebih mudah membuat kue putri salju. Nggak terlalu ribet ya kelihatannya. Setelah beberapa adonan dibentuk, kemudian kita susun di dalam loyang. Kira-kira seperti ini hasilnya. Sekarang kita kembali ke adonan kue nastar yang sebelumnya kita panggang. Ini posisi loyangnya sambil dibolak-balik biar matangnya itu merata. Yang atas kita kebawahin, kemudian kita tutup lagi. Sekarang kita buat adonan untuk olesan kue nastarnya. Di sini ada 3 buah kuning telur. Saya pakaiin pewarna makanan. Untuk pewarna makanannya
Disesuaikan aja dengan selera masing-masing. Jika warnanya masih kurang, boleh ditambahkan lagi pewarna makanannya. Saya juga di sini nambahin lagi dikit biar warnanya lebih menarik. Kira-kira seperti ini hasilnya. Tips dari saya, setelah kue nastarnya itu baru diangkat dari loyang, itu jangan langsung diolesin menggunakan kuning telur. Jadi biar gak lengket, nunggu agak dingin dulu. Setelah agak dingin, baru diolesin dengan kuning telur. Nah, sambil diolesin kayak gini aja nih, membuat kue nastar itu benar-benar butuh kesabaran. Gampang-gampang susah, terutama pas lagi ngolesinnya. Kuning telur yang dipakai adonan sama buat olesan, lebih banyak buat olesan. Kalau misalkan warnanya pengen lebih bagus, jadi menggunakan kuning telurnya itu harus lebih banyak. Setelah 1 kali olesan kira-kira seperti ini, biar warnanya lebih cantik, saya di sini mengolesnya menggunakan 2 kali olesan. Jika ada yang kelewat, sambil dibolak-balik dilihat lagi. Kalau warnanya pucat kan kurang menarik ya. Setelah 2 kali olesan, kira-kira seperti ini hasilnya. Oh iya, sebelum dimasukkan ke dalam oven, ini kan posisinya agak berdekatan. Usahakan agak dipisahin biar ada jarak. Soalnya nanti pas lagi di oven, si kuning telurnya itu lengket ke adonan yang sebelahnya. Sekarang kita masukkan ke dalam oven. Di sini juga sebelumnya saya lagi memanggang kue putri salju. Untuk posisi ovennya sama, sambil ditukar-tukar juga. Sambil kita tutup lagi ovennya. Setelah nunggu beberapa saat, karena posisi loyangnya itu kan ditukar-tukar. Posisi yang atas dikebawahin, jadi tadi kue nastarnya itu saya angkat dulu. Untuk kue putri salju sudah mulai terlihat kecoklatan, berarti itu tandanya kue putri saljunya itu sudah matang. Dia kan pakai gula donat untuk taburannya. Pas baru dikeluarkan dari dalam oven, langsung dikasih taburan gula donat. Jadi biar nanti gula donatnya itu menempel. Nah, kira-kira seperti ini. Gimana? Mudah kan cara membuatnya? Untuk cara pengemasannya juga, usahakan putri saljunya itu harus benar-benar dingin di suhu ruang, baru dimasukkan ke dalam toples. Sekarang kita cek lagi kue nastarnya. Pas lagi ovennya dibuka, kecium wangi banget kue nastarnya. Dari warnanya aja sudah kelihatan. Ini tandanya kue nastarnya itu sudah matang. Kita angkat, kita sisihkan. Gimana? Mudah kan cara membuatnya? Semoga resep ini bermanfaat ya. Terima kasih untuk kalian yang sudah ngasih subscribe dan nonton video aku sampai selesai. Jangan lupa yang belum subscribe, ditunggu subscribe-nya ya. Like, share, dan komen agar kalian bisa nonton video resep selanjutnya. Terima kasih.